Hello. Today with Dr. Andy. Hi guys, nice to meet you again. I hope you just fine. Before we go further, I would like to say welcome to KNB Ministry English Club. Today is our 6th meeting and our topic today is past tense. It means that your lessons today is little bit deeper but easy. Okay? Senang bertemu dengan Anda. Saya berharap Anda baik-baik saja. Dan sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya ingin menyapa Anda. Selamat datang ke KNB Ministry English Club. Adapun topik kita hari ini adalah tentang past tense. Itu artinya pelajaran kita hari ini sedikit lebih dalam, tapi masih dapat diikuti ya, karena gampang, kan begitu ya. Pertanyaannya adalah kapan kita menggunakan bentuk past tense? When do we use the past tense? Oke, tentu jawabannya adalah past tense atau bentuk past tense digunakan untuk menjelaskan sebuah atau suatu tindakan, kejadian atau peristiwa yang telah berlalu ya. Meskipun peristiwa itu atau kejadian itu, tindakan itu sudah berlalu 1 detik saja, maka Anda tetap harus menggunakan bentuk past tense. Artinya pilihan Anda tentang tenses ini adalah bentuk past tense. Ini yang harus Anda pahami. Sebab di bahasa Indonesia kita tidak mengenal tenses ataupun waktu. Oke? Nah, hari ini pelajaran kita dasar sekali ya. Seperti judul yang tertera di papan tulis ini, Simple Past for Beginners, yaitu bentuk past tense untuk pemula ya. Jadi untuk pemula bisa dikatakan untuk elementary ya, elementary mengarah ke intermediate class ya. Nah, jadi saya berharap Anda bisa mengikuti ini. Baik, kita akan mulai saja ya. Nah, sebelum kita membuat atau membangun kalimat-kalimat dalam bentuk past tense, maka ada baiknya kita pelajari dulu rumus dari bentuk past tense itu. Before we build sentences in a past tense, I think it would be better if we learn or study the structure of the past tense form. Okay, here it is. Yeah, the first one, you must know that a sentence must begin with a subject. Ya, jadi kalimat itu harus dimulai dengan pokok kalimat. Jadi pokok kalimatnya ini dia, plus verb to. Jadi verb to itu bentuk past tense ya. Ya, verb 1 bentuk present, verb 2 bentuk past tense, sedangkan verb 3 itu bentuk past participle. Dan kita nggak berbicara tentang verb 3, kita hanya fokus pada bentuk past tense P2. Lalu ditambah dengan objek ya. Lalu supaya dia lengkap, maka kalimat ini harus ditambah dengan adverb of time. Jadi keterangan waktu ya. Lalu Anda buatlah tanda tambah di sini. Artinya ya, kalimat ini adalah kalimat positif ya. It means that this sentence is a positive sentence. Oke. Sekarang mari kita turunkan rumus ini. Oke. So we'll build a sentence by using this pattern. Oke. According to the pattern or the structure, the first thing is a subject ya. Jadi menurut rumus ini atau struktur ini, hal yang pertama yang kita perhatikan adalah pokok kalimatnya. And here are the subject pronouns. Jadi di sini adalah subject pronounsnya. Ya, for example, I, you, he, she, it, we, they. Jadi ini subject pronouns. Oke. Lalu plus verb to ya. Jadi plus verb to ditambah dengan verb 2, artinya dalam bentuk past tense. Nah, ya contohnya apa? When ya. Jadi di sini bisa dikatakan subjeknya apa di sini? Bisa I, bisa you, bisa he, bisa she, bisa it, bisa we, bisa they. Ya, Anda boleh pilih salah satu. Apa yang ingin Anda katakan? What do you want to say? Ya,
Katakanlah misalnya I ya. I went, ya sampai sini kita ada ya. I went, lalu objeknya apa? To the university, ya ini dia sampai sini. So, jadi I went to the university. Kapan? When? Nah, kita butuh keterangan waktu. Nah, ini enggak keterangan waktunya, yaitu yesterday, ya. Nah, sehingga kalimatnya ya secara keseluruhan ya berbunyi I went to the university yesterday, ya. Ini vokalnya berubah menjadi D karena adalah huruf hidup, ya. Nah, kemudian Anda juga bisa berkata ya demikian, you went to the university yesterday, he went to the university yesterday, she went to the university yesterday, it went to where? To the zoo, ya, karena it ini kan nggak mungkin manusia, ya. It itu bisa benda mati atau binatang lah, ya. Nggak mungkin katakanlah let's say dog, anjing misalnya, ya kan. Anda mau bilang anjing pergi ke universitas, ngapain dia mau ke universitas, kan kayak gitu, ya. Jadi bisa diubah tempatnya, ya, keterangan tempatnya bisa diubah, ya, seperti itu. Lalu we ini kami, kita, ya. We went to the university yesterday. Mereka, they went to the university yesterday. Gampang kan? Is it easy? Yes, ya. Jadi sangat gampang. Jadi yang saya harapkan Anda hanya fokus saja pada rumus ini, ya, fokus saja, ya, jangan bingung. Anda fokus saja dengan rumus ini lalu Anda turunkan. Dan verb to ini bisa diganti. Karena dalam bahasa Inggris itu verb to itu ada ribuan jumlahnya. Anda mau berbicara mengenai apa yang ingin Anda katakan, ya. Jadi sangat mudah. Yang penting Anda fokus pada rumus ini. Objeknya juga demikian, ya, atau keterangan tempatnya. Ya, ini keterangan waktu dan lain sebagainya, ya. Nah, ini untuk kalimat positif. Nah, sekarang now we wanna change the positive sentence into negative. How? Ya, kita ingin mengubah kalimat positif itu menjadi kalimat negatif. Bagaimana caranya? Nah, tentu Anda harus apa rumusnya, atau Anda harus paham rumusnya. Ya, rumus ini sangat penting dalam bahasa Inggris, bukan hanya matematika atau fisika saja. No, ya, it's not only in maths, ya, or physics, but also in language or in English especially, you need a structure or pattern, ya. For example, like this. And this is the pattern or the structure of negative sentence in past tense. Okay, subject plus didn't plus verb one. Yeah, so here for the verb we do not use verb to anymore. Ya, untuk kata kerja ini kita nggak menggunakan P2 lagi, enggak, ya. Jadi di sini perbedaannya. Kalau di kalimat positif, di sini kalimat positif, ya, di sini kita menggunakan P2 bentuk past tense. Tapi untuk kalimat negatifnya kita menggunakan P1, ya. Lalu kemana P2-nya? P2-nya sudah pindah kembali, ya. Did ini kan, ya, bentuk past tense dari do, ya, do, did, done, kan kayak gitu, ya. Nah, sehingga nggak bisa dalam satu kalimat itu dia dua bentuk past tense-nya, hanya satu saja, ya. Dan jadi past tense itu kata kerja yang pertama, ini dia, didn't, ya, ini dia. Jadi di sini didn't plus P1, ya, bentuk present tense kembali, objek dan adverb. Nah, kalau kita mau turunkan rumus ini, maka ya rumusnya menjadi seperti ini, ya. Subjek, ini dia subjeknya sama dengan seperti di kalimat positif tadi, ya. I, you, he, she, it, we, they. Inilah subjek pronounsnya, ya. Nah, lalu setelah subjek ditambah dengan didn't, diikuti dengan didn't karena kalimatnya negatif. Nah, sehingga bunyinya kalimatnya seperti apa? I didn't go, karena di sini P1 bentuk presence, ya kan? Ya, when P2-nya, P1-nya go, ya. Lalu, ya, apa ini? Objek, ya. Jadi I didn't go to the university yesterday at work of time, ya. Jadi sangat gampang sekali, ya, kalau Anda mau
fokus pada rumus ini. Jadi ikutilah rumus ini. Anda mau bicara apa aja terserah. Ya, Anda mau ubah pokok kalimatnya, ya, Anda mau ubah P1-nya, objeknya, ya, lalu adverb of time dalam bentuk past tense, itu it's up to you. Yang paling penting ikuti rumusnya. Ya, jangan dipersulit-sulit. Don't make English become difficult. No, English is very very easy. Ya. Nah, so that we can say, I didn't go to the university yesterday. You didn't go to the university yesterday. He didn't go to the university yesterday, and so on. Sampai selanjutnya. Ya, okay? I think you understand. Okay? Now let's move. Okay? We have made the sentence in positive, and we have made the sentence in negative, and now we gonna build or make the sentence in interrogative. Ya, kita sudah membuat kalimat positifnya, kita sudah membuat kalimat negatifnya, dan sekarang kita ingin membuat atau ingin membangun kalimat dalam bentuk past tense, ya, tapi bentuknya adalah kalimat tanya supaya Anda bisa melakukan percakapan atau dialog. Oke, here we go. Ya, ini dia rumusnya. Sudah saya siapkan, ya. Jadi rumus untuk kalimat tanya dalam bentuk past tense itu did, ya. Did. Letakkan dulu did-nya di depan. Ya, you got to put a did in the front of the sentence, and then followed by subject, and then followed by verb 1, and then followed by object, and then followed by adverb, and don't forget question mark. Ya, tanda tanya. Ya, jadi letakkan dulu did, lalu diikuti oleh subjek, lalu diikuti bentuk present tense. Ya, jadi bentuk present tense, ya, bentuk past tense-nya di mana? Ini dia. Ini di depan ini. Jadi ingat seperti yang saya sampaikan di awal tadi, dalam satu kalimat itu kata kerjanya nggak boleh 2, 3 dan seterusnya. Tetap harus satu. Dan kata kerja yang dikonjugasi, yang diubah dalam bentuk past tense itu adalah kata kerja pertama. Ini dia kata kerja, ya. Walaupun ini dia kata kerja bantu, tapi dia masuk kelompok kata kerja. Ya, jadi did, ya, lalu subjek, verb 1, object, adverb plus question mark. Nah, kita mau turunkan kalimat ini, ya, artinya kita mau ubah kalimat positif ini ke kalimat tanya, sehingga bunyinya did. Ini did sudah kita turunkan. Lalu pokok kalimat subjek I, ya, Anda mau pakai I, you, he, she, it, we, they, terserah, it's up to you. Ya, Anda mau berbicara tentang apa? Tergantung, oke? Nah, jadi did I go? Verb 1. Ya, verb 2-nya tadi apa? Ya, went, ya kan? Verb 1-nya go. Jadi ikuti rumusnya. Did I go to the university? Ini objeknya. Ya, lalu adverb of time-nya apa? Yesterday. Anda bisa bilang yesterday. Anda bisa bilang this morning. Kalau seandainya Anda ketika berbicara ini pada sore hari atau pada siang hari, Anda bisa bilang this morning, itu kan sudah lewat, ya. Atau tadi, just now, ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, ya, past tense itu digunakan apabila kejadian, peristiwa, ya, atau tindakan itu telah berlangsung, walaupun 1 detik. Itu pilihan tensesnya sudah bentuk past tense. Ingat itu, ya, supaya Anda lebih paham lagi. Nah, jadi di sini tergantung. Yang penting lewat dia 1 detik, Anda harus gunakan, ya, kata keterangan bentuk past tense. Bisa yesterday, bisa minute ago, bisa an hour ago, bisa last week, last month, last year, 5 years ago, 10 years ago, ya, 2000 years ago, boleh. Yang penting dia sudah lewat. Oke. Nah, jadi di sini dari pertanyaan seperti apa? Did I go to the university yesterday? Jawabannya apa? Yes, you did. Itu kalau kalimatnya positif, ya. Jadi singkat aja. Yes, you did. Ya. Kalau kalimatnya mau kalimat panjang, maka jawabannya yes, you went to the university yesterday. Itu kalau kalimat panjang, ya. Nah, kalau kita masih belajar, tentu kita akan menggunakan kalimat-kalimat panjang, ya, bagian daripada latihan. Tapi kalau kita sudah pintar, ya, lalu kita ingin berbicara, katakanlah di lapangan, Anda terus menggunakan kalimat yang panjang, itu nggak ekonomis. Ya, orang barat itu, orang asing itu ingin
ekonomis mereka, meskipun itu dalam perspektif bahasa. Jadi Anda cukup jawab yes you did atau yes udah cukup. Ya, tapi saya kan mengajarkan Anda tentang academic English, ya, tentang academic English. Jadi kita gunakan kaidah-kaidah bahasa dalam bahasa Inggris. Nah, inilah kaidahnya. Yes, you did. Ya, untuk positif. Lalu untuk negatifnya bagaimana? No, you didn't. Ya, jawaban panjangnya no, you didn't go to the university yesterday. Nah, itu untuk bentuk kalimat tanya. Nah, berikutnya, ya, membuat kalimat tanya dengan kata tanya, tapi dalam kalimat past tense atau bentuk past tense. Nah, ini dia, question word. Banyak kata tanya, tapi saya hanya menggunakan 2 saja sebagai model atau contoh, ya. Misalnya apa? What? Kata tanya. Where? Kata tanya. Nah, bagaimana rumusnya? Membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya dalam bentuk past tense. Anda perhatikan di kotak ini, ya, lihat ini. Anda bisa ganti kata what ini dengan where, ya, who, when, apa saja. Yang penting kata tanya. Ya, tapi di sini saya menggunakan kata what. What plus did plus subject plus verb 1 plus adverb plus question mark. Nah, sehingga kalau kita mau turunkan rumus ini, maka bunyinya what, ini dia what. Did, ini dia. Subjeknya apa? You. Terserah. Anda mau pakai you, mau John, mau Budi, John and Budi, nah, terserah. Mau Uwi, terserah, ya. Jadi saya akan ulangi. What did you do yesterday? What did you do yesterday? Ya, apa yang Anda lakukan kemarin? Itu maksudnya, ya. Apa yang Anda lakukan kemarin? Nah, kalau kalimatnya dalam bentuk past tense, maka jawabannya juga dalam bentuk past tense. Anda harus paham itu. Ingat nanti ketika Anda di interview karena Anda ingin mencari pekerjaan atau Anda ingin melanjutkan studi Anda, ya, maka Anda harus ingat tenses ini. Kalau pertanyaannya dalam bentuk past tense, maka jawabannya juga dalam bentuk past tense. Misalnya seperti ini. What did you do yesterday? Maka jawabannya apa? I played. Nah, played ini adalah bentuk past tense, ya. Berakhiran i sama d. Itu artinya apa? Ya, ini adalah bentuk past tense beraturan, regular verb. Ya, regular verb. Nah, nanti di kelas kita akan diskusikan lebih dalam lagi perbedaan antara regular verb dengan irregular verb. Kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Ya, jadi ada perbedaannya. Tapi penggunaannya di dalam rumus untuk membuat kalimat dalam bentuk past tense itu sama saja. Ya, sama saja. Itu yang perlu diingat. Jadi jangan dipersulit-persulit, oke? Nah, sehingga kalimatnya seperti apa tadi? What did you do yesterday? I played tennis with my friends yesterday. Saya bermain tenis dengan teman-teman saya kemarin. Itu kata tanya, ya, dengan menggunakan kata what. Nah, sekarang yang kedua, kata tanya dengan menggunakan, ya, kata where. Oke? Where did you go this morning? Where did you go this morning? Kemana Anda pergi pagi ini? Ya, maka jawabannya we went. Ingat, ini kan past tense, maka jawabannya harus bentuk past tense juga. Past tense dari go apa? Went, kan? Jadi we went to the post office this morning. Kalau Anda mau tambahkan keterangan waktu supaya jelas, ya. Jadi we went to the post office this morning. Oke? Oke, nah jadi sebelum saya akhiri sesi ini, saya mau ulang sekali lagi, ya, saya ulang sekali lagi, saya review sekali lagi, lihat, ya. Jadi rumus dalam bentuk kalimat positif, ya, dalam past tense, subject plus verb to plus object plus adverb, oke. Lalu yang negatif, subject plus didn't plus verb 1 plus object plus adverb, oke. Interrogative, did plus subject plus verb 1 plus object plus adverb plus question mark. Don't forget to put a question mark, okay? And then interrogative sentences with question words. Ya, I just used to question words here, what and where. Ya, jadi kata tanya. Ya, saya hanya menggunakan 2 kata tanya saja, what dan where. Anda perhatikan di sini, ya, kata tanya. Nah, kata tanya di sini, ya, saya pilih what.
What plus did plus subject plus verb 1 plus adverb plus question mark, ya. Sehingga kalimatnya berbunyi, what did you do yesterday? I played tennis with my friends yesterday. Where did you go this morning? We went to the post office this morning. Oke, jadi sangat gampang sekali nih anak-anak muda ya. Jadi saya berharap ya Anda terus semangat ya, terus maju, jangan menyerah. Karena sekali lagi saya katakan, kalau Anda fokus dan konsisten, maka dalam kurang tidak lebih daripada 2 tahun Anda sudah mulai berbicara. Sedangkan Anda berada di kampus ini bisa 3 tahun, bisa 4 tahun. D3 3 tahun, S1 4 tahun. Jadi di tahun yang kedua Anda akan mahir berbicara bahasa Inggris dan itu akan menambah ya kekuatan pengetahuan Anda. Harus diingat itu, sekali lagi semangat. Okay guys, I think that's all for this session. See you next time. Bye bye.